Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat petang, selamat bertemu kembali di ibadah doa Rabu tanggal 29 April 2020. Kita memang terkunci, tetapi kita tidak terhenti. Seperti firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta di hari Minggu kemarin. Kita bersyukur kalau malam ini kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa menyampaikan doa kita kepada Tuhan, menyampaikan pengharapan kita kepada Tuhan, dan menyatakan kebaikan kita kepada sesama kita lewat doa-doa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya percaya semua masih sehat, semua masih semangat di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kurnia kita. Allah Bapa adalah sumber kurnia kita, Dia sumber segala sumber di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur kepada Dia, dan mari kita sampaikan syukur kita kepada Tuhan lewat pujian Allah Bapa sumber kurnia, nyanyian pujian nomor 13. Kita akan nyanyikan bait pertama dan bait kedua. Syukur kita akan membuka ibadah doa ini lewat doa pembukaan. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, malam ini Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah melawat kami, Engkau telah memberkati kami, bahkan Engkau telah memelihara kami. Sehingga di saat yang serba terbatas ini Tuhan, Tuhan izinkan kami anak-anak-Mu untuk datang menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah doa kami. Tuhan, kiranya Engkau beracara di dalam doa ini Bapa, sehingga awal, pertengahan hingga akhir kami dipimpin oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang beracara. Kiranya damai dan sukacita-Mu Bapa, lawatan-Mu senantiasa memberkati jalannya ibadah doa kami pada malam ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang berkarya melalui kehidupan hamba-hamba-Mu ini Bapa, sehingga semuanya menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami mau serahkan jalannya ibadah doa pada malam ini, sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasakan penat, ketika kita merasakan jenuh menghadapi kondisi saat ini, semua tidak bisa dipungkiri kalau kita sama-sama merasakan hal itu. Tetapi saudara,
ada saatnya kita boleh bersyukur kepada Tuhan, dan ada saatnya kita boleh merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa merasakan itu, rasa damai akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita mengagungkan nama Tuhan dengan satu pujian, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Ini yang menjadi penghiburan bagi hidup kita di tengah kepenatan ini. Mari kita nyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di sekitar kita, adakah beban di hati kita untuk menyatakan kasih kita kepada mereka? Mungkin hanya hal kecil yang kita lakukan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 7, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Ini firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita supaya kita boleh peduli dengan bangsa dan negara kita, di mana kita tinggal di dalamnya. Ketika bangsa ini terhindar dari permasalahan yang ada saat ini, pastilah itu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Karena kesejahteraan bangsa kita, kesejahteraan kota kita, itu adalah kesejahteraan kita juga. Mari saudara, tak jemu-jemunya kita ambil bagian di dalam doa kita. Kita mendukung bangsa dan negara kita. Setelah nanti firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan dihiburkan oleh Tuhan, disegarkan oleh Tuhan dengan firman-Nya yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusak Joko Santoso. Satu pujian yang akan mempersiapkan hati kita bahwa kita memang membutuhkan Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kita akan nyanyikan untuk menyiapkan hati kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kemanakah kami mencari
kepada Bapak Pendeta Yusak Joko Santoso, waktu dipersilahkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali malam hari ini kita bertemu dalam ibadah doa. Saya ingin kembali mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan saudara dan saya menikmati dan mengalami kondisi yang boleh dibilang sulit ini, ya. Dan mari kita bersyukur kalau dalam kondisi yang sulit yang memang masih diizinkan Tuhan untuk saudara saya alami, tapi Tuhan juga masih memperkenankan kita untuk menikmati persekutuan dengan Dia, khususnya melalui ibadah doa. Tentu kita harus meyakini bahwa melalui persekutuan yang Tuhan izinkan, Tuhan buat untuk kita lewat ibadah doa malam hari ini, kita harus mempercayai bahwa Tuhan menyediakan berkat untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum nanti kita berdoa ya bersama keluarga kita masing-masing, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk banyak berdoa. Khususnya tentu mendoakan situasi kondisi yang sekarang masih saudara saya alami. Kita terus bersehati berdoa mohon belas kasihan Tuhan agar sesuai kehendaknya situasi kondisi ini bisa segera dipulihkan. Hanya Tuhan yang bisa. Dan Dia yang tahu kondisi ini kapan akan pulih, Dia yang tahu, Dia yang mampu. Bagian kita mari terus kita memohon, berdoa, mohon belas kasihannya supaya sungguh-sungguh Tuhan boleh memulihkan situasi kondisi ini. Amin. Nah, sebelum lebih jauh mari kita merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menghayati firman Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara dan saya masih ada dalam situasi yang sulit, yang berat, coba kita menyimak bagian firman Tuhan yang mengisahkan ketika ada seorang hamba Tuhan yang juga sedang mengalami situasi yang tidak kalah sulitnya, seperti yang saudara dan saya alami pada masa sekarang ini. Ya, nanti kalau saudara dan saya membaca, di sana akan ketemu bahwa seorang hamba Tuhan ini juga mengalami kondisi yang sulit, hanya bentuknya yang berbeda. Coba mari kita buka bersama-sama firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Ya. Sekali lagi kitab Kejadian, pasalnya pasal 26. Kejadian pasal 26, saya ingin kita bisa memperhatikan bahkan ikut membaca di rumah masing-masing dengan Alkitab saudara, dengan HP saudara yang ada kitabnya. Ayat ya, Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Di situ dikisahkan ada seorang hamba Tuhan yang mengalami situasi kondisi yang tidak kalah sulitnya dengan situasi kondisi yang saudara saya alami saat ini. Hanya beda bentuknya. Coba kita perhatikan ya. Saya ingin membaca untuk Bapak Ibu Saudara. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu
akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini kisah ketika Ishak, yang juga boleh dibilang seorang hamba Tuhan karena dia orang yang percaya dan yang melayani Tuhan, mengalami situasi kondisi yang sulit. Tadi saya bilang tidak kalah sulitnya dengan yang saudara dan saya alami, yaitu dia bersama keluarga dan masyarakat yang tinggal bersama dia mengalami kondisi yang sulit, yaitu kelaparan. Kita memang mengalami kondisi yang sulit dengan masih mewabahnya virus corona yang sudah memakan begitu banyak korban. Mungkin memang ada 1-2 orang yang mengalami kesulitan dalam hal perekonomian. Tetapi sejauh yang saya tahu, belum sampai mengalami yang namanya kelaparan. Kalau toh ada 1-2 orang mungkin mengalami persoalan dengan masalah perekonomiannya. Tapi tidak secara keseluruhan. Semua orang mengalami yang namanya kelaparan. Kita berdoa tidak sampai seperti itu. Tetapi Ishak dan orang-orang yang tinggal pada waktu itu mengalami kondisi yang sulit, yaitu kelaparan. Nah, kalau kita membaca kisah ini secara keseluruhan, saya ingin sedikit menambahkan bacaan. Ayat 12 dan selanjutnya dikatakan begini. Dalam situasi kondisi yang sulit, yaitu mengalami kelaparan, Ishak disebutkan di sini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, dalam situasi kondisi yang sulit, yaitu mengalami kelaparan yang bukan hanya melanda dia, Ishak dan keluarga, tapi semua masyarakat yang tinggal di daerah itu, tapi justru Ishak diberkati Tuhan. Lewat usahanya ketika dia menabur, menanam, Tuhan memberkati dan mengalami keberhasilan. Kira-kira apa rahasianya? Inilah yang saya ingin bagikan untuk kita renungkan. Tentu dari teks ini kita bisa menemukan rahasia itu. Coba perhatikan yang pertama, kenapa Ishak bisa beroleh berkat di masa kesulitan, yaitu kelaparan. Yang pertama, saudara, perhatikan ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Ini awal dari semuanya. Yaitu pada waktu itu Ishak mau mendengarkan firman Tuhan. Dimulai dari kesediaannya untuk mendengarkan firman Tuhan, maka langkah-langkah berikutnya dilakukan Ishak sampai pada akhirnya Ishak diberkati Tuhan. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang sulit, yaitu kelaparan. Jadi diawali dan dimulai dari kesediaan Ishak untuk mendengarkan firman Tuhan. Bermula dari Tuhan yang berfirman, lalu Ishak mau mendengar, maka langkah selanjutnya dilakukan Ishak sampai akhirnya Ishak diberkati. Walaupun situasi kondisinya sulit. Jadi kita bisa merenungkan dan mempraktekkan ini dalam kehidupan kita masa kini. Ini menjadi pelajaran baik untuk saudara dan saya. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit,
Kita percaya Tuhan bisa memberkati saudara dan saya. Amin. Tentu dengan caranya Tuhan. Tetapi mari kita belajar seperti Ishak, yaitu sediakan diri untuk dengar firman Tuhan. Karena itu yang akan mengawali semuanya. Dengarkan firman Tuhan. Beberapa kali firman Tuhan lewat khotbah yang saya sampaikan minggu-minggu terakhir ini, saya mengajarkan supaya kita fokus kepada firman Tuhan. Jangan fokus kepada kesulitannya. Jangan fokus kepada masalahnya. Mari lebih fokus dan serius kepada firman Tuhan. Ishak memberi contoh. Bermula dari Tuhan berfirman, lalu Ishak mau mendengarkan, tentu bukan sekedar krungu, tapi mendengarkan dengan serius, maka ada langkah selanjutnya yang sampai pada akhirnya Ishak diberkati. Mari terus dengarkan firman Tuhan, fokus dan serius dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, rahasianya, apa firman Tuhan tadi? Ya, kita perhatikan ayat yang kedua tadi. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kenapa Tuhan berfirman yang isinya melarang Ishak untuk jangan pergi ke Mesir? Tetap tinggal di situ saja walaupun situasi kondisinya sulit. Saya mau kasih tahu, Mesir ya, yang dilarang Tuhan itu pada waktu itu adalah sebuah negara yang sedang jaya, yang sedang kuat, yang sedang kaya. Itu Mesir. Nah, tapi kenapa Tuhan melarang Ishak yang di daerahnya mengalami kelaparan untuk tidak boleh pergi ke Mesir, padahal Mesir sedang jaya, sedang kuat, sedang kaya? Kenapa Tuhan melarang? Kenapa Tuhan memerintahkan supaya tetap tinggal di tempat, tidak usah pergi ke Mesir? Ini artinya begini saudara, Tuhan ingin supaya Ishak pada waktu di tengah-tengah kesulitan yaitu kelaparan, itu tidak mengandalkan kekuatan manusia yang dilambangkan dengan Mesir. Tuhan ingin supaya Ishak hanya mengandalkan Tuhan. Sehingga dengan mengandalkan Tuhan, nanti Ishak akan bisa melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan yang disembahnya itu punya kuasa, punya kemampuan untuk memelihara dan memberkati Ishak walaupun di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, yaitu kelaparan. Jadi pengertiannya itu, kenapa Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir? Padahal daerahnya sedang kelaparan, sementara Mesir sedang jaya, sedang kaya. Ternyata maksudnya itu sudah supaya Ishak tidak mengandalkan kekuatan manusia, tetapi tetap hanya mengandalkan Tuhan walau di tengah-tengah kesulitan, sehingga nanti bisa menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya memelihara Ishak dan memberkati. Dan itu terbukti. Tadi dikatakan ya, di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, Ishak diberkati. Kenapa? Rahasianya yang pertama, dia mau mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, dia mengandalkan Tuhan. Ketika dilarang tidak boleh pergi ke Mesir, Ishak supaya mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan bisa memberkati. Lalu yang ketiga, ketika Tuhan memerintahkan jangan pergi ke Mesir, sebetulnya secara logikanya manusia, Ishak bisa saja protes, saudara. Loh, kenapa Tuhan? Orang di sini kelaparan, tidak ada makanan. Saya pergi ke Mesir kan mau cari bantuan. Kenapa saya dilarang? Tapi Ishak tidak melakukan itu. Ishak tidak komplain, Ishak tidak kasih komentar apa-apa, Ishak tidak protes. Tetapi kalau kita membaca ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Artinya apa? Ishak mentaati perintah Tuhan. Tidak komplain, tidak protes, tidak banyak komentar, tidak kasih argumen, tidak memberi dalih alasan, tetapi dikatakan di sini Ishak, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Artinya selain mendengarkan, dia mengandalkan Tuhan, dan yang tidak kalah pentingnya dia mentaati yang difirmankan Tuhan. Saudara, ini 3 rahasia
kenapa Ishak diberkati Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit. Yaitu Ishak mau mendengarkan firman Tuhan, Ishak hanya mengandalkan Tuhan, dan Ishak mentaati yang diperintahkan Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya masih mengalami situasi kondisi yang sulit, mari kita belajar seperti Ishak. Tuhan bisa memberkati saudara dan saya di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Amin. Kalau kita percaya, mari kita lakukan seperti yang dilakukan Ishak. Mari terus dengarkan firman Tuhan. Fokus dan serius. Mari hanya mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan dunia. Dan mari mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Nanti Tuhan yang punya kuasa bisa memberkati saudara dan saya walaupun di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit. Tuhan memberkati semuanya. Mari berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan kami, tetapi sekaligus memberi petunjuk kepada kami bagaimana kami menghadapi situasi kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Kami boleh belajar dari Ishak yang juga menghadapi situasi kondisi yang sulit, yaitu kelaparan, tetapi Ishak mau mendengarkan firman Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, bahkan terus mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga sekalipun dalam situasi kondisi yang sangat sulit, Ishak diberkati Tuhan secara luar biasa. Kami percaya Tuhan juga sanggup memberkati kami di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Karena Tuhan yang punya kuasa di atas segalanya. Tolonglah kami, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk bisa mengerjakan bagian kami seperti yang Ishak kerjakan. Biarlah kami tetap fokus mendengar firman Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, nanti silahkan kembali berdoa ya. Saya sering katakan, ada begitu banyak pokok doa yang bisa kita doakan. Yuk bersama keluarga, saudara di rumah, saya di tempat lain, di gereja, kita bisa bersehati saling mendoakan apa saja. Dengan doa-doa kita yang semakin kuat, Tuhan akan menolong semua yang sedang terjadi ini. Selamat berdoa dengan keluarga, Tuhan memberkati semuanya. Amin.